Selamat pagi rekan-rekan dan Ibu Direktur yang sedang berbahagia hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di keadaan brand kita yang sedang kritis di masyarakat ini. Kami selaku tim public relation memiliki strategi untuk menghadapi cancel culture yang dinilai oleh masyarakat akan diskriminasi dari produk kita sendiri. Sebelum itu, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari tim Public Relation dan saya Laisa Armanda selaku leader Cyber PR. Saya adalah Riko Dewarani selaku Digital Statement. Dan saya Adi Zanumdani Anwar selaku Community and Influencer Management. Kami selaku tim Cyber PR akan memaparkan strategi kami untuk menghadapi ancaman cancel culture dari masyarakat. Terjadinya cancel culture ini diawali dengan adanya video dari brand kita, yaitu kampanye yang mempersembahkan produk terbaru kita yang dipotong oleh pihak tertentu yang akhirnya menimbulkan narasi diskriminatif bahwa kita dinilai diskriminasi terhadap warna kulit tertentu dan dinilai overclaim karena beberapa narasi kita yang dipotong dengan sengaja oleh pihak tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana data sentimen dari masyarakat sendiri melalui kolom komentar yang ada di video kampanye kita yang akan dipersembahkan dan dipaparkan oleh Aiko. Baik, saya akan menjelaskan tentang sentimen dari publik. Ini adalah Digital Sentiment Monitor. Digital Sentiment Monitor adalah tahap untuk memetakan respon publik secara real time terhadap produk atau brand kita. Dan di sini sudah jelas bahwa Aura Skin banyak mendapatkan kritik seperti, dan ya aku udah pakai nggak ngaruh di aku, padahal iklannya luar banget. Terus yang kedua, shock banget Aura Skin overclaim, kayak gitu. Penganalisis percakapan diketahui yang muncul seperti mention negatif, hashtag, boycott atau cancel culture, serta perubahan mood audiens di media sosial adalah tugas kita sebagai public relation ya. Dan ini adalah strategi kita, salah satunya adalah melakukan klarifikasi ya. Jadi kita menjelaskan bahwa produk kita itu tidak overclaim, kita memberikan bukti-bukti yang kuat. Apa aja kandungan kita juga udah uji klinis, uji lab bahwa produk kita itu tidak overclaim. Dan kita juga tidak memilih orang-orang yang berkulit putih saja, tapi kita juga memilih orang-orang yang berkulit tan skin, dan produk yang ngaruh di kulit kita itu juga belum tentu semuanya cocok ya. Selanjutnya, setelah ada beberapa strategi utama yang sudah dirangkum oleh data sentimen analisis kita yaitu Aiko, selanjutnya akan dijelaskan juga bagaimana langkah selanjutnya dan strategi selanjutnya, bahwa kita juga bekerja sama dengan KOL dan juga spesialis analisis di Instagram dan juga TikTok selaku media sosial kita yang akan dipaparkan oleh Aniza. Baik, selamat pagi rekan-rekan dan pimpinan. Di sini saya akan memaparkan terkait teknis beberapa hal yang akan dilakukan, yaitu mobilisasi KOL inklusif. Di poin pertama ada segmentasi influencer. Jadi kita akan menggait atau kita akan mengambil beberapa influencer. Di sini saya akan mengambil 5 KOL untuk kita guide terkait produk kita yang akan direview secara jujur. Di sini kita tidak akan mengirimkan skrip pujian atau kita tidak akan men-script KOL tersebut, surat pengakuan kesalahan, dan mengandung mereka diskusi terbuka di kolom komentar atau live streaming. Jadi kita akan guide terkait influencer tersebut, dibuat konten atau live streaming terbuka secara terbuka dengan para pengikut KOL. Untuk goal yang akan kita ambil yaitu menciptakan third party endorsement yang organik saat publik melihat tokoh yang kritis justru diajak berdiskusi oleh Aura Skin. Jadi kita mengambil sikap yaitu menggait para pengkritis atau para haters yang tidak suka pada Aura Skin melalui KOL yang kita get. Yang kedua ada manajemen komentar, human centric response. Kita akan membalas komentar-komentar negatif atau komentar-komentar buruk dengan melakukan pembalasan pendekatan secara personal dan empati. Jadi kita tidak akan menggunakan bot
atau membalasnya secara halus, secara manusiawi. Yang selanjutnya ada anti-deletion, menghindari penghapusan komentar negatif untuk mencegah kemarahan publik yang lebih besar. Kita tidak akan menghapus komentar karena itu bersifat sangat-sangat tidak baik. Kita akan terlihat sangat menghindari konflik atau kita akan iakan masalah itu terjadi ke kita. Selanjutnya ada consumer forum, mengalihkan audiens yang paling vokal ke forum diskusi virtual khusus untuk mendengarkan keluhan mereka secara langsung. Seperti ada yang di poin pertama, segmentasi influencer, kita akan membuka forum terbuka terkait permasalahan tersebut. Kita akan berdiskusi secara langsung kepada orang-orang yang haters kita, bagaimana kritik mereka itu didengar secara langsung oleh pimpinan kita, Auraskin, dan kita tidak akan menolak masukan dari mereka. Kita akan membuat kritik itu menjadi sebuah saran yang baik. Kita akan dengarkan secara langsung. Selanjutnya yang ketiga dari branding dan dark post. Visual pivot, menurunkan semua materi kampanye glow bright yang kontroversial dan menggantikan dengan konten baru yang menonjol keberagaman warna kulit. Kita akan menurunkan semua konten yang berkaitan dengan permasalahan ini. Permasalahan ini terjadi karena beberapa konten kita yang bermasalah, kita terlalu mengeneralisir kulit putih atau kulit mulus. Lalu dark post targeting. Dark post targeting menggunakan Facebook dan Instagram Ads Manager untuk menargetkan segmentasi audiens yang melakukan interaksi negatif pada postingan sebelumnya. Kita mengejar mereka dengan konten edukasi tentang aura skin. Saya akan jelaskan terkait dark post tersebut. Apa itu dark post? Dark post secara sederhana, dark post adalah iklan media sosial biasanya di Facebook atau Instagram yang tidak muncul di profil atau feed utama akun resmi brand, tetapi muncul di feed audiens yang kita targetkan secara spesifik. Secara tidak langsung kita akan berbentuk ads di Instagram atau Facebook. Di sini kita akan targetkan secara massal, kita akan targetkan secara terkait hal mana-mana saja yang akan kita targetkan. Kegunaannya apa dalam manajemen krisis? Yang poin pertama, menghindari spamming di feed utama. Kita tidak akan ingin secara terus-terusan memposting atau membuat postingan permintaan maaf di feed Instagram kita atau klarifikasi, karena itu merusak estetika brand dalam jangka panjang. Kita tidak mau di feed kita ada beberapa konten yang isinya tentang klarifikasi seperti itu. Targeting yang akurat, kita bisa mengarahkan konten skinny positif khusus pada orang-orang yang kemarin berkomentar negatif atau memberikan tagar boykot aura skin. Jadi kita akan bisa melihat target mana yang akan kita targetkan, di daerah mana yang kita akan targetkan terkait konten iklan yang akan kita luncurkan. Yang poin terakhir, A/B testing. Kita bisa mencoba beberapa versi narasi permintaan maaf. Versi A dikirim ke kelompok audiens tertentu, versi B ke kelompok lain. Kita lihat mana yang paling efektif meredam kemarahan sebelum kita posting secara resmi di feed utama. Jadi kita membuat beberapa konten yang akan kita sampaikan di beberapa audiens yang berbeda. Contoh, konten A kita akan memberikan di provinsi A, konten B kita akan berikan di provinsi B. Kita lihat matriks yang akan keluar, apakah konten A dan B ini sama-sama naik atau ada yang underperform. Jadi kita akan ambil yang paling naik dan akan kita targetkan lagi ke audiens lain. Seperti itu. Selanjutnya ada 5 KOL yang akan kita guide untuk aura skin ini. Yang pertama ada Livni Sandres. Livni adalah salah satu pelopor yang sangat jujur dalam mengulas produk kecantikan untuk kulit sawo matang. Yang selanjutnya ada Cantika Lulu. Cantika sangat vokal mengenai kampanye self-love dan mematahkan standar kecantikan bahwa cantik harus putih. Yang ketiga ada Black Sugar. Adele adalah pilihan tepat bagi audiens yang menyukai tampilan make up yang lembut namun tetap terlihat di kulit sawo matang. Berikutnya ada Rach Goddard. Meskipun sudah senior di dunia kecantikan, Rachel tetap relevan dengan pembawaannya yang kocak dan energi. Yang terakhir ada Ceano. Ceano lebih menyukai gaya make up yang tegas, seksi, dan berdimensi. Ceano adalah inspirasi yang pas. Kenapa saya ambil KOL tersebut? Karena mempresentasikan terhadap kulit sawo matang itu ternyata bisa memakai produk kita loh. Ternyata nggak hanya bright skin atau skin yang bagus. Seperti itu. Selanjutnya
Baik, dengan keadaan yang sangat kritis ini dan strategi kita menghadapi ancaman cancel culture yang tadi sudah dijelaskan oleh Aiko sebagai analisis data sentimen dan juga dilanjut oleh Anizar yang sudah menyusun kembali strategi bagaimana kita harus bekerja sama dengan KOL untuk kembali membentuk branding baru bagi brand kita Aura Skin, bahwasanya kita tidak hanya untuk orang-orang berkulit putih dan kita bukan overclaim hanya untuk orang-orang yang kulitnya sudah mulus saja, tapi kita juga bisa merebranding itu. Kita adakan rebranding karena brand kita yang sebelumnya, positioning kita yang sebelumnya di masyarakat terlihat begitu tidak natural, dan pada akhirnya kami memutuskan untuk membuat rebranding Aura Skin yang terbaru dengan meletakkan positioning, yaitu pergeseran makna dari yang awalnya kita selalu menyebut dan menggaungkan bahwasanya Aura Skin ini bisa membuat kulit lebih glow. Glow di sini dalam artian putih atau cerah. Padahal menurut audiens sendiri, apalagi dengan keadaan kita di mana kita tinggal di Indonesia dengan berbagai macam kulit, akhirnya kita memutuskan untuk mengubah makna glow sendiri menjadi sehat di setiap warna kulit. Selanjutnya, tidak hanya dari gaungan narasi saja, kita juga mengubah visual rebranding kita, yang dimana pada awalnya poster yang kita tampilkan hanya model-model berkulit putih saja, tapi sekarang kita mengubah menjadi model-model yang bervariasi undertone-nya, dari yang tan skin dan juga undertone yang bright, yang cerah seperti itu, agar audiens percaya bahwasanya kita tidak lagi overclaim dan hanya diskriminasi terhadap warna kulit tertentu saja. Selain itu, kita juga memaparkan tekstur kulit asli dari model-model tersebut, ya seperti komedo, pori-pori yang besar yang masih terlihat. Jadi kita bisa melihatkan realnya bagaimana Aura Skin bisa mengubah model yang awalnya kulitnya mungkin masih berkomedo, masih berpori-pori, tapi bisa akhirnya perlahan menjadi kulit yang lebih sehat lagi. Selain visual rebranding dan new positioning kita juga tetap ada naratif pivot, yang mana biasanya kita selalu mengiklankan bagaimana Aura Skin ini bisa mencerahkan dalam 7 hari, yang ternyata itu dinilai overclaim. Sangat tidak mungkin kita memakai sebuah produk hanya dalam konsistensi 7 hari saja sudah bisa membuat kulit cerah. Kira-kira rekan-rekan sendiri percaya nggak kalau ada narasi seperti itu? Kurang percaya. Nah, itu dia mengapa kita akhirnya memutuskan untuk mengganti narasi kita menjadi menjaga elastisitas kulit dan menjaga kesehatan kulit kita. Karena itu lebih masuk akal dan lebih jangka waktu yang lama juga untuk penggunaan Aura Skin. Jadi audiens bisa menilai bahwasanya konsistensi mereka dengan menggunakan produk Aura Skin ini bisa menjaga elastisitas dan kesehatan, tidak hanya memutihkan atau mencerahkan saja. Selanjutnya, untuk kita harus merebranding dan mengatasi cancel culture ini, kita membutuhkan financial budget di sini yang akan kita ajukan kepada para pimpinan. Yang pertama, kita membutuhkan social listening dan monitoring, bagaimana kita harus langganan premium tools dan kita harus mengkaji kembali sentimen analisis ini. Kita membutuhkan dana sekitar 15-25 juta, dan ini sifatnya sangat-sangat kritis dan kita butuhkan sekali untuk saat ini. Lalu yang kedua, kita membutuhkan cyber PR war room, biaya operasional, tim respon untuk handling comments dan DM selama 2 minggu ini dengan intensif. Kita membutuhkan 20 juta sampai 30 juta. Ini estimasi dari kami yang sifatnya high. Ini artinya krisis sekali, tapi masih bisa ditanggulangi dengan posisinya yang high. Lalu corrective content production. Kita harus memproduksi konten klarifikasi yang cepat dan di dalamnya mengandung human centric dan professional graphics. Jadi kita membutuhkan dana kisaran 10 juta sampai 20 juta. Selanjutnya kita membutuhkan KOL, 5 KOL tadi dan influencer yang akan berkolaborasi dengan kami, kerjasama dengan KOL yang sudah kredibel yang tadi sempat disampaikan oleh Anizar sendiri, untuk menetralkan narasi dari publik untuk lebih objektif lagi. Yaitu kita membutuhkan dana dengan kisaran 30 sampai 60 juta yang sifatnya medium. Jadi untuk prioritasnya lebih di bawah dari yang social listening monitoring. Lalu selanjutnya kita butuh SEO dan paid
digital amplification, yaitu kita membuat artikel juga yang SEO friendly dan paid promote content yang membutuhkan dana dengan kisaran 15 sampai 25 juta. Selanjutnya yang terakhir kita membutuhkan emergency contingency fund, yaitu dana cadangan kita nih untuk hal-hal yang mendadak dan biaya platform tambahan lain yang kisarannya bisa sampai 10 juta sampai 15 juta. Ya, ini sifatnya juga termasuk krisis karena kita membutuhkan dana cadangan tersebut. Baik, terima kasih rekan-rekan. Untuk akhir dari presentasi kami menyimpulkan bahwasanya kita harus tetap berjalan terus bersama-sama. Ancaman cancel culture ini tidak menjadi akhir dari brand Aura Skin, dan kita akan tetap menjalankan strategi rebranding ini, dan semoga pimpinan dan rekan-rekan mendukung strategi dari tim Cyber PR kami. Terima kasih banyak untuk kesempatan waktunya Ibu Direktur dan rekan-rekan. Selamat pagi dan tetap semangat.